Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimanallah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimanallah, kita ini hidup di suatu zaman yang zaman kita ini berada di zaman akhir. Dan banyak sekali perilaku-perilaku yang terjadi di zaman akhir mengalami degradasi moral, kemunduran akhlak. Maka kita kembali mengingatkan kepada manusia bahwasanya kita ini semestinya untuk memperhatikan akhlak, moralitas, dan juga etika. Tiga kata ini sering disandingkan bersama yang maknanya sebenarnya tidak jauh berbeda. Baik itu akhlak, moral maupun etika. Yaitu satu hal-hal yang sebenarnya biasa, tapi karena dibiasakan dan menjadi kebiasaan, maka ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Moralitas juga demikian, etika juga demikian. Jadi bagaimana kita ini membiasakan suatu kebiasaan sehingga tanpa sadar, tanpa berpikir panjang, serta-merta apa yang menjadi sikap kita, nah itulah sebenarnya akhlak kita. Sehingga akhlak itu satu hal yang memang betul-betul menjadi suatu kebiasaan. Ketika kebiasaan kita itu baik, maka akan dikatakan bahwa kita mempunyai akhlak yang baik. Ketika kita ini memiliki kebiasaan yang buruk, maka akan dikatakan memiliki akhlak yang buruk. Demikian pula dalam hal moralitas, dalam hal etika, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimanallah, keadaan yang seperti ini justru kita wajib mengerahkan kemampuan secara maksimal untuk mengembalikan umat ini kepada akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Pencipta, dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi khuluqin 'adzim ini dimaknai sebagai satu akhlak yang agung, akhlak yang besar, yang dalam bahasa kita dimaknai dengan budi pekerti yang luhur. Jadi kalau misalnya beberapa waktu yang lalu ada wacana di dalam dunia pendidikan kita supaya ada pengembangan budi pekerti yang luhur, sebenarnya kita kembalinya kepada akhlak Islami. Karena akhlak itu merupakan ruh daripada Islam, yaitu agama kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, akhlak yang terpuji ini adalah ajaran yang dihimpun untuk kita dalam seluruh aktivitas, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, bahkan sikapnya kita di dalam diam, sikap kita menghadapi suatu masalah, itu termasuk di dalam akhlak. Dan itu semua dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan dan dosa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, apa itu kebaikan, apa itu dosa. Beliau bersabda, "Al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali'an nas." Kebaikan
adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu budi pekerti yang terpuji. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang meresahkan di dalam hatimu. Dan engkau tidak suka apabila orang lain itu mengetahuinya. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengaitkan bahwa yang dinamakan albir atau kebajikan itu adalah husnul khuluq, yaitu budi pekerti yang baik, baiknya akhlak, itulah kebajikan. Dan sebaliknya, yang dinamakan dosa itu juga berkaitan dengan hati. Kalau akhlak yang baik itu akan membuat seseorang itu senang, akan menjadikan tenang. Dan ketika kita memiliki akhlak, budi pekerti, watak, karakter yang baik, diketahui oleh orang banyak senang, kita pun juga senang. Tapi yang namanya dosa, maka akan menggelisahkan hati. Jiwa ini akan tidak tenang. Dan sangat takut apabila perkara itu diketahui oleh orang banyak. Coba kalau misalnya kita punya watak atau akhlak, orangnya pemarah. Oh, memang orang itu orangnya pemarah itu. Oh, wongnya angel, wongnya deson, mutungan. Ketika kita disebutkan seperti itu, kita juga enggak senang. Tapi coba kalau misalnya kita memiliki sifat, oh dia orangnya ringan tangan, suka membantu, orangnya jujur, tutur katanya lemah lembut, kepada siapapun sopan, dia dermawan. Kita juga merasakan ketenangan, baik. Orang lain mendapatkan dampak dari budi pekerti kita juga senang, membicarakannya juga senang. Karena kebaikan itu merupakan akhlak yang baik. Nah, kebajikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Coba kita renungkan firman Allah ini yang menunjukkan bahwasanya akhlak yang terpuji itu jauh lebih luas dan lebih komprehensif dari apa yang kita bayangkan. Kita itu sering membayangkan yang namanya akhlak, yang namanya moralitas, yang namanya etika itu hanya sifatnya perilaku-perilaku sosial saja. Padahal tidak demikian. Kalau di dalam agama Islam yang dinamakan kebajikan, yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirumuskan sebagai husnul khuluq, ternyata memiliki perincian yang sangat luas. Malah itu di luar dugaan kita. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailina wa fil riqab wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Perhatikan di awal ayat, laisal birra, bukan yang dinamakan kebajikan itu begini. Walakin akan tetapi, dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Padahal ketakwaan itu adalah inti dari ajaran agama Islam. Coba kita perhatikan begini. Laisal birra, bukan yang dinamakan satu kebajikan itu antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat. Ini adalah perbuatan fisik, ritual yang merupakan rutinitas ketika kita sholat menghadap ke kiblat, dan kiblatnya kita Ka'bah, maka arah dari kiblat itu bermacam-macam. Ketika kita ada di sisi timur dari Ka'bah, ya kita berarti menghadap ke barat. Ketika orang-orang Afrika atau orang Eropa yang ada di sebelah baratnya, maka menghadap ke timur. Yang orang-orang Asia Tengah, orang-orang Asia Kecil, orang-orang Rusia menghadap ke Ka'bah berarti menghadap ke selatan. Bahkan Madinah itu juga menghadap ke selatan. Yang bagian selatan yang menghadap ke utara. Jadi bagaimana kita tidak sekedar berupa perbuatan-perbuatan fisik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa walakinnal birra,
Akan tetapi yang disebut dengan albir atau kebajikan itu adalah man amana billah, yaitu siapa saja yang beriman bersama Allah, wal yaumil akhiri, dan iman bersama hari akhir, wal malaikati, dan juga beriman bersama para malaikat, wal kitabi, dan juga beriman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan juga beriman kepada nabi-nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang ia cintai, zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailin wa fil riqab. Harta yang dia cintai itu ia berikan kepada keluarga dekatnya, kemudian kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang meminta, dan juga orang-orang yang di dalam kesusahan, orang-orang yang di dalam penderitaan terlilit kepada hutang. Wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza adu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, orang-orang yang menegakkan salat, orang yang membayar zakat, orang yang memenuhi janji apabila dia berjanji. Kemudian disambung lagi dengan sifat-sifat yang baik. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Ya, orang-orang yang sabar di dalam penderitaan, di dalam kekurangan, dan dalam situasi perang. Orang-orang yang bertahan, orang-orang yang menerima musibah, orang-orang yang menerima ujian itu dengan kesabaran. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar imannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Bapak Ibu jamaah rahimanillah, ternyata albirru husnul khuluq, bahwa albir kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Ternyata akhlak yang baik itu adalah baik itu merupakan keimanan, juga merupakan perbuatan untuk melaksanakan ibadah yang mahdzah, yang dituntunkan, maupun ghairu mahdzah, yang disyariatkan, dan juga amal-amal soleh lainnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan manusia pada umumnya, dan juga berkaitan dengan dirinya sendiri. Jadi inilah yang kemudian disebut bahwasanya akhlak yang baik itu adalah roh daripada agama Islam itu sendiri. Sehingga bagaimana kita menjadi orang-orang yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk akhlak terpuji bersama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tidak syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini serta menjauhi larangannya, itulah ketakwaan. Jadi, ketika ada orang membuat subhat, apa itu subhat? Subhat itu satu yang samar-samar atau memunculkan keraguan-raguan. Allah, kita itu nggak perlulah kita itu melakukan ibadah ini itu. Yang penting kita ini punya akhlak yang baik. Padahal akhlak itu bukan semata-mata bagaimana sikap kita kepada orang lain, bukan. Tapi akhlak yang baik itu justru diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Bahwa yang disebut dengan albir, kebajikan itu adalah siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dari dua frase ini saja, iman kepada Allah dan hari akhir akan melahirkan amal-amal yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu
menjadi orang yang berkata-kata dengan baik. Atau kalau nggak bisa, ya mendingan dia dan seterusnya. Banyak sekali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaitkan antara iman dengan amal soleh. Bagaimana kita memiliki akhlak yang terpuji bersama Rasulullah, bersama para nabi, yaitu dengan mencintai dan juga mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berkata yang lebih tinggi daripada suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika apa yang sudah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terima apa yang menjadi keputusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana akhlak kita? Akhlak yang terpuji bersama kitabullah, yaitu dengan membacanya, dengan mentadaburi, dengan memahami artinya, dengan menghafalnya, dengan melaksanakannya, menjadikan kitab suci itu sebagai pedoman. Nah inilah bagaimana akhlak kita kepada kitabullah. Lalu bagaimana akhlak kita kepada malaikat? Kita percaya bahwasanya kita ini didampingi oleh malaikat yang mengawasi kita, yang mencatat amal perbuatan kita, dan itu akan melahirkan muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah itu mengutus malaikat yang setiap kata perbuatan sampai pada hati itu pun tercatat, terdokumentasi. Sampai seseorang itu berniat satu perbuatan yang baik, itu telah dicatat. Sedangkan niat yang buruk masih ditahan. Kalau dia melakukan apa yang diniatkan sebagai satu keburukan itu baru dicatat sebagai satu keburukan. Tapi kalau dia membatalkan niat buruknya, itu pun juga dicatat sebagai kebaikan. Karena dia membatalkan niat buruknya itu karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak jadi melakukan keburukan. Jadi kalau niat saja yang ada di dalam hati itu tercatat, apalagi ucapan, apalagi sikap perilaku, apalagi perbuatan, itu semuanya tercatat. Dan itu akhlak kita ketika kita mengimani malaikat. Kemudian bagaimana kita memiliki akhlak yang terpuji kepada sesama manusia? Yang itu dipraktekkan dengan misalnya kita memiliki wajah yang ceria, yang gembira, yang kita ini bersikap sopan, adab asor, lemah lembut, suka menolong, membantu. Nah, ini adalah akhlak yang baik, yang itu merupakan kebajikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kumpulan dari penjelasan di atas, termasuk dalam hal ketika orang itu sholat, orang itu menunaikan zakat, bahkan di dalam sikap dirinya yang sabar, itu semua merupakan konsep dari akhlakul karimah yang lebih luas dan komprehensif di dalam agama kita. Kita sampai tidak bisa membayangkan. Ternyata bahwa akhlak yang mulia itu meliputi banyak hal. Jadi salah anggapan orang ketika ya sholat itu kan supaya kita jadi orang baik. Kita udah jadi orang baik, berlaku baik pada orang lain, kita tidak merugikan orang lain. Salah. Ya betul, dia memiliki akhlak yang baik dengan sesama manusia, tapi tidak memiliki akhlak yang baik kepada Allah, tidak memiliki akhlak yang baik kepada Rasulullah. Bahkan dia tidak berakhlak terhadap Al-Quran atau kitabullah, tidak mengimani adanya malaikat yang mencatat segala aktivitasnya. Dia tidak melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sejak awal Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu ketegasan, laisal birra, bukan yang dinamakan kebajikan itu begini atau begitu. Walakinnal birra, akan tetapi yang dinamakan kebajikan adalah ini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita mengingat kepada takwa, takwa itu adalah pakaian sepanjang hayat. Libasut takwa, pakaian takwa itu adalah sepanjang hayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya apa? Takwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam standar yang bukan standar ganda. Takwa yang merupakan standar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya kita bertakwa yang sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu mati. Redaksinya seperti ini. Jangan kalian mati. Jangan itu satu larangan. Larangan kita mati. Padahal kita tidak bisa memilih waktu mati. Kita nggak bisa memilih kapan kita mati, itu nggak bisa. Dan kematian bukan wewenang kita. Nah, para ulama mengatakan bahwa perkataan jangan kalian mati sebenarnya adalah perintah dari pernyataan sebelumnya, yaitu supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Dikarenakan ya memang kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, artinya kita harus siap sedia kapanpun mati itu menjemput. Tapi ada syaratnya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah rahimahullah. Kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 177 tadi, wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akhlaknya baik. Dan Nabi SAW bersabda bahwa kebanyakan yang memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah itu adalah akhlak yang baik. Jadi apa akhlak yang baik? Akhlak yang baik adalah menjalankan agama itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan antara akhlak, syariat, akidah, itu tidak bisa dipisahkan. Yang namanya akhlak itu yang menjalankan syariat. Dan menjalankan syariat itu atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, bahwasanya akhlak yang mulia ini merupakan sebuah pembiasaan. Ya. Ada dua perkara. Yang pertama, akhlak itu bersifat asal. Memang dia mempunyai watak atau karakter atau sifat. Nah, kalau dalam psikologi, sifat itu merupakan bawaan seseorang yang tidak bisa berubah. Kan memang ada orang yang memang, kalau bahasanya kita, pancen wis gawan bayi. Ada orang yang pembawaannya tenang, lembut. Ada orang yang pembawaannya kasar, ya, tapi hatinya baik. Ada orang yang kelihatannya lembut, tapi hatinya busuk. Ada juga kelihatannya tutur katanya manis, tapi ternyata menyimpan dendam yang membara. Ada juga orang kelihatannya kasar, deg-deg-deg, bes-bes, lek-wis. Ya. Kalau ada masalah selesaikan. Kalau perlu, ya wis gelut ya gelut. Tapi kalau udah ya udah selesai ya. Udah selesai masalah itu, udah selesai loh. Ya udah. Seperti nggak ada apa-apa. Ya, macam-macam orang itu pembawaannya seperti itu. Ada orang yang memang pembawaannya atau karakternya itu karakter yang memang pembawaan dari sejak lahir yang diturunkan oleh orang tuanya, dari kakek neneknya dan sebagainya. Tapi ada akhlak atau perilaku yang memang harus dilatih, harus dilatih. Kalau misalnya orang emosi, orang emosional, pemarah, bagaimana dia kemudian nanti menempatkan itu pada tempat yang semestinya? Maka dalam hal akhlak, Allah itu tidak mencela tentang akhlak yang merupakan karakter atau bawaan. Yang dicela adalah bagaimana seseorang itu menempatkan karakter atau wataknya pada tempat yang sesuai. Inilah yang kemudian disebut dengan keadilan. Adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, berarti kezaliman, lawan dari keadilan. Misalnya, kita sebagai seorang yang keras, yang pemarah, ketika kita menghadapi suatu masalah yang sederhana, masalah ringan, ya nggak usahlah marah-marah. Kita tahan, meskipun watak kita itu watak keras yang semestinya kita ini marah. Apalagi kok misalnya terjadi pertengkaran di keluarga kita, yang sebenarnya itu masih bisa ditolerir, masih bisa kita sikapi dengan lemah lembut, ditahanlah.
berilah udzur, berilah pengertian. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Maka orang yang menahan amarah ini dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat, orang yang bisa menahan amarah. Dan juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menahan amarah itu orang yang kuat, orang yang terpuji karena tidak memperturutkan amarahnya. Tapi beda kasusnya ketika misalnya agama dilecehkan, ketika kecemburuan kita bahwasanya agama dihina, ajaran kita itu direndahkan, maka semestinya di situ kita marah. Tapi kok sebaliknya, ketika berhadapan dengan istri, berhadapan dengan anak, kita berani teriak-teriak, berani mengancam, berani keras. Tapi ketika agamanya dilecehkan, yang seharusnya dia marah, kok malah tidak marah. Ini satu kekeliruan. Satu kekeliruan. Maka bukan soal watak yang pemarahnya, bukan. Tapi bagaimana dia itu bersikap lemah lembut, menahan amarah, kapan waktunya dia itu marah. Jadi inilah keadilan. Sehingga akhlak yang baik itu pilarnya adalah keadilan. Pilar yang kedua adalah kesabaran. Yang mana ketika seseorang itu menghadapi berbagai macam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang tidak sesuai dengan nafsunya, maka dia bersabar. Maka sabar itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Ada yang sabar ketika menghadapi musibah, ada sabar ketika kita melakukan perbuatan baik, ada sabar ketika kita meninggalkan hal-hal yang buruk padahal itu enak banget bagi kita. Tapi kita meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan yang salah. Maka itu semua membutuhkan kesabaran. Dan bagaimana seseorang itu menjadi orang yang sabar, maka itu akan menjadikan dirinya itu menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang berbudi pekerti yang luhur. Jadi selain keadilan, kemudian kesabaran, kemudian yang ketiga adalah bahwa kita ini menjadi orang-orang yang semestinya menjadi pemberani. Bagaimana menjadi orang yang pemberani? Orang yang pemberani adalah orang yang bisa untuk menempatkan Allah Subhanahu wa taala di atas dirinya, di atas nafsunya. Maka ketika dia melaksanakan syariat Islam, maka dia hakikatnya sedang mengusung syariat itu mulai dari dirinya sendiri. Kemudian dia tidak takut terhadap celaan orang-orang. Dia juga tidak kemudian senang atas pujian orang lain. Karena apa? Karena dia berani di dalam hak. Berani di dalam hak. Maka itulah yang menjadikan dia itu memiliki akhlak yang baik. Yang keempat adalah ifah, yaitu menjaga kehormatan. Nah, ketika seseorang itu menjaga kehormatan, maka dia akan memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, ya, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Dan bagaimana seseorang itu memiliki akhlak yang baik dikarenakan menjaga kehormatan? Dikarenakan secara fitrah. Manusia itu juga memiliki ifah atau memiliki kehormatan, memiliki harga diri. Sampai orang mengatakan harga diri adalah harga mati. Maksudnya bagaimana? Ya, harga diri kita sebagai manusia. Harga diri kita yang tidak diperbudak oleh manusia lain. Harga diri kita yang tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Harga diri kita yang tidak diperbudak oleh syaitan. Sehingga jamaah rahimahullah, 4 pilar inilah yang menjadikan akhlak mulia, akhlak yang terpuji bisa tegak. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, dengan memahami bahwasanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia adalah roh, spirit dari agama Islam, maka yang disebut dengan akhlak mulia adalah menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya. Dan itulah orang-orang yang benar imannya, orang yang bertakwa, dan itulah yang disebut dengan al-bir atau kebajikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk meneladani akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak terjebak kepada pemahaman parsial, pemahaman yang membagi-bagi, ada akhlak, ada syariat,
ada akidah yang ketika kita sudah berakhlak yang baik tidak perlu menjalankan syariat, apalagi memiliki akidah yang benar, tidak perlu. Maka hal yang seperti itu adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat. Maka yang benar adalah kita berakidah dengan kuat, dan dengan keimanan itu kita menjalankan syariat, dan menjalankan syariat atas dasar akidah itulah sebenarnya akhlak yang mulia, berbuah kepada semua perilaku, sikap, tata krama, pergaulan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada alam semesta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.